Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1191. Oh, Ling Han sedikit terkejut, dan dia bertanya, mengapa saya harus membawa Anda keluar? Anda memiliki kaki sendiri, bukan? Tidak hanya itu, tetapi kamu juga secepat angin. Manusia bodoh, tidak tahukah kamu bahwa ada orang yang berjaga di luar? Beberapa dari mereka juga sangat kuat. Jika aku pergi sendiri, aku pasti akan ditangkap dan dijadikan sup, kata ginseng tua itu. Anda benar-benar tahu ada elit yang kuat di luar? Ling Han bertepuk tangan dan berkata, oh, begitu. Anda sudah menunggu di pintu masuk ketika ranah misteri terbuka. Anda ingin pergi, namun Anda menemukan bahwa ada elit tier tubuh surgawi dan tier sungai abadi yang berdiri di luar. Kamu menjadi takut karena itu. Sangat mungkin bahwa ginseng tercela ini telah menatapnya sejak lama. Meskipun aku hebat dalam melarikan diri, aku masih cukup takut pada Asteris ngan di luar. Ginseng tua itu tidak berbasa-basi, dan melanjutkan, aku tahu bahwa kamu memiliki harta karun padamu, yang bisa menampung makhluk hidup. Biarkan aku bersembunyi di dalamnya untuk sementara waktu. Begitu aku keluar, aku akan membalasmu dengan cairan surgawi tertinggi. Ling Han menatap ginseng tua itu, dan tanpa sadar dia mengingat pemandangan dia meneteskan air liur saat dia melirik payudara besar Senzuer. Ekspresinya menjadi gelap, dan dia berkata, cairan surgawi tertinggi yang Anda bicarakan, bukankah air liur Anda, bukan? Meskipun itu memang bisa diklasifikasikan sebagai cairan harta karun, itu masih jauh dari tingkat cairan surgawi. Ginseng tua itu memerah karena malu, dan batuk sebelum berkata, aku menerima kekayaan surga dan bumi, dan seluruh tubuhku penuh dengan harta. Apakah Anda pikir ada yang bisa menerima air liur saya? Kereta salju tua ini, pembayaran untuk membantunya melarikan diri dari dunia misteri ini adalah sebagian dari air liurnya? Apakah dia mencoba mempermalukannya? Ling Han mulai tawar-menawar dengannya, mengatakan, beri aku setengah dari tubuhmu, dan aku akan membawamu keluar. Brat, kau terlalu rakus. Anda benar-benar ingin memotong saya menjadi dua? Ginseng tua itu melompat-lompat dengan amarah. Makanlah kaki ginsengku yang berharga. Lihat bagaimana saya menghentakkan Anda ke akal sehat Anda. Manusia dan ginseng mulai bertarung lagi. Namun, mereka berhenti setelah bertukar beberapa pukulan. Aku akan memberimu satu helai akarku, atasan, kata ginseng tua itu. 100 helai. Ling Han membuat permintaan selangit. Ayo pergi, saya hanya memiliki 37 akar secara total. Tidak akan ada cukup bahkan jika aku memetik semuanya untukmu, teriak ginseng tua itu. Kalau begitu aku akan puas dengan 37, kata Ling Han dengan suara pengertian. Ginseng tua itu menggelengkan kepalanya, dan berkata, dalam mimpimu, 2 max. Mereka terus menawar. Pada akhirnya, mereka memilih 10 akar. Itu benar, kamu jenis apa? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Asteris bocah, kau berani menghinaku? Ginseng tua meluncurkan tendangan ke Ling Han. Ling Han diblokir dengan tangannya. Dia kemudian mengangguk, dan berkata, aku bisa menebak bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Anda bisa menjadi ginseng mesum atau ginseng yang tidak berbahaya. Kau membuatku sangat marah. Ginseng tua itu melonjak marah, dan kemudian berkata, berat buat sumpah. Sebuah sumpah adalah ketika seseorang mengucapkan sumpah kepada Dao Agung langit dan bumi. Ada kehendak tak berwujud surga, dan jika seseorang tidak menepati sumpah mereka, mereka akan dihukum oleh langit dan bumi. Melawan sumpah adalah tabu besar, tidak ada yang berani melakukan ini. Ling Han mengangguk, lalu mengucapkan sumpah.
Ini adalah sumpah ke surga dan bumi, jadi dia tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya bahkan jika dia menyamarkan identitasnya. Ginseng tua akhirnya santai setelah melihat ini. Dia melompat ke bahu Ling Han dan berkata, "Brat, kamu cukup beruntung. Anda berhasil memenangkan hati dua gadis cantik." Ginseng tua ini menjadi mesum lagi. Ling Han menggelengkan kepalanya. Ginseng tua ini datang dan pergi sesuka hatinya, dan dia bahkan berhasil menemukan menara hitamnya. Dia kemungkinan besar telah mengamatinya untuk waktu yang lama, dan hanya muncul di Gunung Obat setelah menyetujui karakternya. Ginseng sesat, kapan kamu mencapai Dao? Juga, mengapa kamu ingin meninggalkan tempat ini? Aku menelan esensi langit dan bumi, dan aku mendapatkan energi vital matahari dan bulan. Ling Han buru-buru menyela, dan berkata, "Stop, stop, stop," berhenti menyombongkan diri dan potong mengejar. Ginseng tua itu sangat tidak senang. Kenapa dia tidak bisa sesumbar untuk sesat? Dia bergumam sebentar sebelum akhirnya menceritakan kisahnya. Beberapa puluh ribu tahun yang lalu, ia memperoleh kesadaran buram. Dia secara naluriah menyerap energi vital langit dan bumi, dan dengan demikian mulai berkultivasi. Namun, dia hanya berhasil menumbuhkan tangan dan kaki selama beberapa juta tahun terakhir. Ini memungkinkan dia untuk melarikan diri dari tanah dan melakukan perjalanan di sekitar tanah. Namun, ranah misteri ini relatif kecil. Selain itu, semakin banyak regulasi yang dikuasainya, semakin banyak yang akan ditargetkan oleh dunia misteri ini dan membuatnya menderita serangan balasan. Akibatnya, dia sangat ingin melarikan diri. Namun, meskipun wilayah misteri ini dibuka 2 kali setiap 100 tahun, 1 kali bagi orang untuk masuk dan 1 kali bagi orang untuk pergi, bagian luar dipenuhi dengan elit. Karena itu, dia tidak berani meninggalkan kalau dia dibuat menjadi sup ginseng oleh orang-orang di luar. Namun kali ini, dia tidak punya pilihan selain pergi. Dia punya perasaan bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk pergi, bahkan jika dia bisa bertahan 100 tahun ke depan, dia akan terhapus dan dibunuh oleh dunia misteri ini. Ling Han menamparkan pahanya, dan berkata, "Jika aku tahu ini sebelumnya, aku akan lebih agresif dalam tawar-menawarku." "Haha, Anda masih 20.000 tahun terlalu muda untuk bersaing dengan kakek ginseng Anda." Ada senyum puas di wajah ginseng tua itu. Ling Han tertawa mendengar ini. Untungnya untuk ginseng tua, Hu Niu tidak ada di sini. Kalau tidak, keangkuhannya mungkin akan membuatnya dimasukkan ke dalam panci dan dimasak menjadi rebusan. Ginseng tua itu bergidik dan berkata, "Brat, bisakah kamu menghapus senyum menyeramkan itu dari wajahmu? Aku merinding hanya melihatmu." "Bagaimana kamu bisa merinding?" Hu Feiyun bertanya dengan penasaran. Ginseng tua itu menatapnya dengan kesal dan berkata, "Gadis kecil, ini kiasan, mengerti? Kamu tidak terlihat terlalu muda, jadi kenapa kamu masih sebodoh itu?" Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mulutmu sangat beracun, suatu hari kamu pasti akan menderita." Kakek ginseng Anda transenden di atas 9 langit dan 10 negeri. Begitu saya meninggalkan tempat ini, siapa yang masih bisa menangkap saya? Ginseng tua itu penuh dengan keyakinan. Ling Han menyeringai dan berkata, "Aku akan memperkenalkanmu kepada seseorang di masa depan." Dia tidak sabar untuk melihat Hu Niu menginjak-injak ginseng tua ini. Tidak ada alasan untuk ini, tetapi Ling Han secara naluriah percaya bahwa Hu Niu dapat menekan ginseng tua ini. Ginseng tua ini sangat hidup, dan dia akan membual dan bertarung dengan Ling Han ketika tidak ada orang di sekitarnya. Dia sesekali akan menggoda Sui Yanyu dan Hu Feiyun juga, meskipun dia akhirnya akan dikejar dan diserang oleh Ling Han. Dengan demikian, dia tidak bisa mendekati Sui Yanyu atau Hu Feiyun. Jika ada orang luar di sekitar, dia akan terowongan ke tanah. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menemukannya. "Brat, kamu akan pergi ke penyimpanan harta karun terakhir." Ginseng tua menjadi serius setelah mengetahui tujuan target Ling Han, dan berkata, "Itu bukan tempat yang bagus untuk menjadi. Saya melewati daerah itu beberapa kali, dan saya merasa gelisah setiap kali." "Oh, apa kamu tahu sesuatu tentang tempat itu?"
Meskipun Ling Han memiliki menara hitam dan percaya diri dalam melindungi dirinya sendiri, menara hitam tidak terlalu kuat. Akan sangat merepotkan jika dia terjebak di tempat itu. Ginseng tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana saya tahu sesuatu? Tempat itu dipenuhi aura yang mematikan. Jadi aku tidak pernah berusaha mendekatinya." Ling Han merenung sejenak, tetapi masih memutuskan untuk pergi. Kepalan semua, dia sudah berjanji pada yang lain bahwa dia akan pergi. Dia tidak bisa kembali pada janjinya. Kedua, dia sangat penasaran. Setelah meninggalkan Gunung Elang, lingkungan di sekitarnya menjadi sunyi. Ada bekas luka yang ditinggalkan oleh pertempuran di mana-mana, dan banyak gunung yang dilenyapkan mengungkapkan betapa kuatnya pertempuran di masa lalu. Itu adalah barisan pegunungan dari alam abadi, jadi seberapa kuat gunung itu? Namun, mereka benar-benar hancur sekarang. Orang yang telah melenyapkan mereka jelas sangat kuat. Tidak ada binatang iblis, dan tidak ada obat-obatan saleh. Hanya ada musim semi kuning yang melonjak menembus langit. Chapter 1192. Membuka penyimpanan harta karun. Hampir tidak ada seorang pun di sini. Semua orang tahu bahwa ini adalah tanah yang sunyi, jadi siapa yang akan membuang waktu mereka datang ke sini? Aura gelap dan menakutkan naik dari tanah, mencapai ketinggian sekitar 6 meter. Itu terus berubah menjadi semua bentuk, dan itu tampak sangat aneh. Namun, aura ini tidak berbahaya. Ling Han belum pernah mendengar ada orang yang sekarat karena bernapas dalam aura ini. Apakah ini sisa dari pertempuran besar di masa lalu? Ling Han berkata dalam spekulasi. Beberapa hari berlalu, dan sebuah istana muncul di hadapan mereka. Istana ini dibangun di kaki gunung, dan asal mula mata air kuning tidak lain adalah gunung ini. Mata air kuning mengalir turun darinya dan berubah menjadi sungai yang menerjang langit. "Kenapa kalian tidak memasuki menara hitam?" kata Ling Han. Dia tidak ingin Sui Yanyu dan Hu Feiyun menghadapi bahaya. Sui Yanyu mengangguk mengerti. Mulai saat ini, dia tidak bisa membantu Ling Han lagi. Bukan hanya itu, tetapi dia bahkan akan menjadi beban baginya. Dengan demikian, lebih baik baginya untuk memasuki menara hitam dan berkultivasi dengan sungguh-sungguh sehingga dia bisa meningkatkan kekuatannya. Dengan begitu, dia bisa berusaha lebih membantu di masa depan. Sementara itu, Hu Feiyun agak enggan masuk. Dia adalah orang yang sangat ingin tahu, dan dia benar-benar tertarik pada tempat ini meskipun aura menakutkan dari sekeliling membuat rambutnya berdiri tegak. Dia tidak mau ketinggalan kegembiraan. Setelah banyak dorongan dan kebohongan, mereka akhirnya berhasil meyakinkan Hu Feiyun untuk memasuki menara hitam. "Aku ingin masuk juga," kata ginseng tua itu. Matanya melotot dalam kegembiraan. Ling Han tahu bahwa ginseng ini memiliki pikiran sesat lagi. Dia ingin menggoda kedua wanita itu sementara Ling Han tidak ada. Namun, hehehe, itu adalah menara hitam, dan bahkan ada seorang suci di dalam. Tentu, Ling Han mengangguk dan berkata, "Diam dan jangan bergerak." Dia membungkus akal surgawi di sekitar ginseng tua, dan kemudian membawanya ke menara hitam. Jika indera surgawinya lebih kuat dari targetnya, dia tidak perlu mencari persetujuan mereka. Dia bisa dengan paksa menyeret mereka ke menara hitam. Namun, ginseng tua itu sangat cepat, jadi Ling Han tidak akan memiliki cara membungkus perasaan surgawi di sekelilingnya jika dia tidak diam. F***CK, tempat apa ini? Juga, ada apa dengan pohon ini? Mengapa saya merasa seperti saya telah bertemu leluhur kuno saya? F***CK, ada apa dengan bola cahaya ini? Sepertinya menakutkan. Wah, cepat dan biarkan aku keluar. Awalnya ginseng tua itu penasaran, tetapi rasa penasarannya dengan cepat menjadi takjub, dan keheranannya dengan cepat menjadi teror. Dia menangis ketakutan. Ling Han tidak peduli tentang dia, dan dia berjalan menuju istana yang beristirahat di kaki gunung. Ini adalah perhentian terakhir dari dunia misteri. Dia tiba di pintu masuk istana. Pintu masuknya tertutup rapat, dan sudah ada 5 orang berdiri di depannya selain Kuang Peisan. Semua tingkatan raja telah tiba. "Saudara Ling," kelima orang itu mengangguk padanya sebagai salam.
Mereka sepertinya tidak iri padanya hanya karena dia telah memperoleh 4 tetes Tosat Source True Fluid. Mungkin memang begitu, tetapi mereka telah menyembunyikannya jauh di dalam hati mereka. Keajaiban raja tingkat seperti mereka semua memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka tidak terkalahkan. Mengapa mereka harus cemburu pada orang lain? Ling Han mengangguk dan berkata, kalian semua datang cukup awal. Hehe. Kami baru tiba beberapa saat yang lalu, kata si Angwo sambil tertawa. Sedikit kekhawatiran melintas di matanya saat dia melihat Ling Han. Dalam hal kecakapan pertempuran saja, ia memiliki keuntungan besar di atas Ling Han. Namun, jika mereka bertarung sampai mati, Ling Han pasti akan muncul sebagai pemenang. Alasannya sederhana. Pertahanan Ling Han terlalu mengerikan, dan tidak mungkin baginya untuk memecahkannya. Lawan seperti itu membuatnya takut. Saudari junior Kuang masih belum tiba. Dia mungkin menemukan beberapa peluang besar dalam perjalanannya ke sini, kata Wu Wentong. Kekuatan raja tingkat mereka berarti bahwa mereka tidak terkalahkan dalam dunia misteri ini. Dengan demikian, tidak mungkin Kuang Peisan terlambat karena menghadapi musuh yang kuat. Mereka duduk dan mulai membahas Dao. Lagi pula tidak ada yang lebih baik untuk mereka lakukan. Sebagai raja tingkat, ke-6 dari mereka telah mencapai tingkat puncak dari tier Sungai Mountain. Karena itu, mereka sangat berbakat di bidang budidaya. Mereka semua mendapatkan banyak dari diskusi mereka. Setelah menunggu selama 2 hari, Kuang Peisan akhirnya tiba. Baiklah, mari kita mulai. Ada 14 lekukan di pintu besar istana, dan masing-masing hanya cukup besar untuk pas tangan. Mereka bertujuh berdiri berdampingan, dan mereka masing-masing meletakkan tangan mereka ke dalam 2 lekukan. Dorong ketika aku menghitung sampai 3, kata He Tao. Ke-6 raja lainnya semuanya mengangguk sebagai pengakuan. Saat ini, mereka secara alami tidak akan berdebat tentang siapa yang mengeluarkan perintah. 1, 2, 3. 7 tingkatan raja melepaskan kekuatan penuh mereka saat mereka mendorong pintu. Ketika kekuatan mereka mencapai 7 bintang di atas tahap puncak tingkat puncak Mountain River Tier, lekukan di bawah tangan mereka menyala. 2, 4, 6, 8. Ketika semua 14 lekukan menyala, ada suara retak, dan pintu istana yang tertutup rapat perlahan mulai terbuka. Namun, 7 tingkatan raja semua mundur, ekspresi hati-hati di wajah mereka. Sebelum penyimpanan harta yang berpotensi mencengangkan ini, mereka menjadi lebih berhati-hati dari sebelumnya. Mereka tidak membiarkan ketamakan mengaburkan mata dan penilaian mereka. Istana sebelumnya gelap gulita. Namun, ketika pintu terbuka penuh, kolom di dalam mulai menyala satu demi satu. Setelah beberapa saat, seluruh istana diterangi dengan cerah. Terkesiap, ke-7 raja semuanya terkejut karena terkejut. Ini karena mayat tergeletak 30 atau lebih meter di depan mereka. Orang ini harus sangat tinggi, dan mereka akan mengukur setidaknya 9 meter tingginya jika mereka tegak. Seluruh tubuh mereka berwarna biru, dan mereka mengenakan baju besi yang rusak. Bahkan, ada luka menganga di tubuh mereka, dan bahkan tulang mereka bisa terlihat. Ada beberapa baris kata yang diukir di sebelah mayat. Ketika ke-7 bintang sejajar, inilah saat penggantiku muncul. Setan gelap Netherworld, bunuh mereka, bunuh mereka, bunuh mereka. Surga tidak adil, tercela, menjijikkan, menyedihkan. He Tao merenung sejenak, dan berkata, ke-7 bintang itu jelas mengacu pada kita. Kita semua telah berkultivasi ke tingkat puncak, dan kita harus bekerja bersama untuk membuka pintu ke istana ini. Juga, penggantiku muncul. Apakah ini mengatakan bahwa salah satu dari kita akan menerima warisannya? Shen Zuer mengambil beberapa langkah ke depan, dan ekspresinya tiba-tiba berubah secara drastis. Dia buru-buru mundur ke posisi semula, dan berkata, senior ini terlalu kuat. Aku tidak bisa mendekatinya sama sekali. Seolah-olah aura pembunuh akan mencabik-cabikku. Ling Han telah berjongkok sebelumnya, dan dia berdiri pada saat ini, dan berkata, ubin di istana ini juga sangat kokoh. Saya menggunakan pedang surgawi saya di atasnya,
tetapi saya masih tidak bisa meninggalkan bekas. Orang harus menyadari bahwa kata-kata di lantai kemungkinan besar telah diukir oleh elit berkulit biru sebelum dia meninggal. Selain itu, dia mungkin melakukannya menggunakan jari-jarinya. Tidak ada senjata di tangannya, dan jari telunjuknya bersandar pada karakter terakhir dari pesan itu. Ling Han tidak bisa meninggalkan tanda menggunakan pedang surgawi, namun elit berkulit biru telah bisa mengukir pesan menggunakan jarinya. Jurang besar di antara mereka tidak bisa lebih jelas. 7 tingkatan raja berjalan di sekitar mayat. Meskipun elit berkulit biru ini telah mati sejak lama, sisa-sisa tubuhnya mungkin masih tersisa di atas mayatnya. Mustahil bagi mereka untuk berada di dekatnya. Meskipun mereka semua adalah anak ajaib yang telah mencapai tingkat puncak, mereka masih terlihat sangat tidak berarti sebelum makhluk perkasa seperti itu. Dia pasti elit Eternal River Tier. Meskipun saya tidak dapat memahami kultivasi yang mulia Trinity, senior ini memberikan perasaan yang serupa dengannya. Dia pasti jauh di atas tier tubuh surgawi, lalu warisannya sangat berharga. Shen Zuer dan yang lainnya semuanya tersentuh saat menyadari ini. Betapa luar biasa jadinya jika mereka menerima warisan dari elit tier Sungai Abadi. Meskipun yang mulia Trinity juga menerima 9 murid, ia pasti akan menahan sebagian dari warisannya. Dia akan meninggalkan warisannya yang paling penting sampai akhir dan hanya mengajarkannya kepada salah seorang muridnya. Murid-muridnya yang lain ditakdirkan untuk menerima hanya sebagian dari warisannya. Namun, situasinya sekarang berbeda. Elit berkulit biru ini telah meninggal sejak lama, dan dengan demikian warisan yang ia tinggalkan jelas lengkap. Siapa yang tidak akan dipindahkan? Chapter 1193. Segudang teknik rahasia. Banyak bola cahaya melayang di sekitar istana. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat bahwa ada banyak karakter yang berputar di dalam bola cahaya ini. Namun, karakter-karakter ini buram dan sulit untuk melihatnya dengan jelas. Itu semua teknik kultivasi. Aku pikir aku melihat teknik penyegaran pikiran jaring hebat, teknik asap ungu asap, pedang jantung bambu. Ketujuh raja membaca nama demi nama ketika mereka menatap bola cahaya di langit. Karakter dalam beberapa bola cahaya lebih mudah diuraikan daripada yang lain. Apa? He Tao berteriak kaget. Sutra hati asal yang berbudi luhur. Saya melihat salinan teknik ini tidak lengkap di sekte kuno sekali. Ini adalah teknik budidaya yang mendalam, dan bahkan sekte kuno itu hanya memiliki salinan yang rusak. Saya mendengar bahwa jika seseorang menguasai teknik kultivasi ini, kekuatan asal mereka akan mendapatkan kekuatan petir. Dengan demikian, mereka akan dapat melenyapkan pertahanan musuh mereka dengan mudah. Ini adalah teknik kultivasi kuno, dan telah diturunkan karena surga tahu berapa puluh ribu tahun. Namun, itu sudah menjadi teknik yang hilang, dan hanya warisan dari beberapa sekte kuno masih mengandung memo catatan tentang itu. Apakah sutra hati berbudi luhur ini versi lengkap, atau apakah itu versi yang tidak lengkap? Jika itu adalah versi lengkap, nilainya akan menjadi tak terhitung. Pada saat ini, mereka mengerti bahwa ini memang penyimpanan harta karun. Apalagi nilai isinya jauh melampaui imajinasi mereka. Xiu, Shen Zuer adalah yang pertama melompat dan meraih salah satu bola cahaya. Kecepatannya luar biasa, dan tangannya hampir mencengkeram bola lampu. Namun, bola cahaya itu tiba-tiba bergetar, dan melesat jauh lebih cepat. Shen Zuer hanya menjadi kumis dari meraihnya. Shen Zuer mendarat kembali di lantai dengan tangan kosong. 6 tingkatan raja yang tersisa semuanya tercengang. Shen Zuer tidak lebih lemah dari mereka. Jadi, jika dia tidak bisa memegang bola cahaya, maka sangat mungkin bahwa tidak ada dari mereka yang bisa melakukannya. Mencoba untuk mendapatkan warisan ini akan sangat sulit. Mereka bertujuh berhenti berbicara. Mereka semua mengunci teknik rahasia yang mereka inginkan, dan kemudian melompat untuk mengambilnya. Seolah-olah segudang bola cahaya mulai hidup pada saat ini, dan mereka semua berkelok-kelok seperti ikan tangkas. Cahaya melintas di udara, dan sangat menyilaukan. Setelah melompat sebentar, ketujuh raja perlahan-lahan menjadi tenang dan berhenti. Ketika orang terakhir berhenti,
bola lampu di udara juga berhenti. Mereka seperti bintang yang tergantung di langit. Mereka benar-benar sulit didapat. Alis ketujuh raja dirajut menjadi kerutan. Meskipun mereka adalah raja tingkat generasi muda, mereka benar-benar dalam situasi yang sulit saat ini. Siu, 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 tepat pada saat ini, bagaimanapun, 7 bola cahaya tiba-tiba bergetar dan menembak ke arah 7 orang. Ling Han dan yang lainnya buru-buru menangkap bola cahaya. Mereka masing-masing menangkap bola cahaya dengan sangat mudah. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak bisa mendapatkan apapun sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, namun bola lampu ini secara aktif menembak ke arah mereka sekarang. Bola cahaya hancur satu demi satu. Banyak karakter dan gambar muncul di pikiran mereka, dan bersama mereka, berbagai teknik kultivasi dan teknik seni bela diri. Ling Han tidak tahu teknik apa yang telah diterima yang lain. Namun, ia menerima teknik gerakan yang disebut langkah memetik bintang. Setelah mencapai tahap puncak dari teknik ini, ia akan dapat naik ke langit dengan satu langkah, memetik bintang-bintang dan menangkap bulan. Tentu saja, deskripsi ini sedikit dilebih-lebihkan. Meski begitu, masih terungkap sifat mengesankan dari teknik gerakan ini. Seperti apa level yang bisa dicapai seseorang dengan teknik ini, yang bergantung pada keberuntungan dan pemahaman masing-masing orang. Ling Han membaca teknik gerakan dalam benaknya. Namun, itu sangat kompleks, dan itu bukan sesuatu yang bisa dicerna dalam waktu singkat. Dia perlu setidaknya beberapa tahun untuk memahami teknik ini. Bahkan, dia mungkin membutuhkan 1 dekade atau bahkan beberapa dekade. Teknik level abadi semuanya seperti ini, formasi, resep pil, dan teknik gerakan semuanya sama. Seseorang perlu menghabiskan waktu terlalu banyak untuk memahami, dan memanfaatkannya. Namun, Ling Han tidak terganggu. Sebaliknya, dia senang. Dia memiliki pohon reinkarnasi, jadi waktu benar-benar tidak menjadi masalah. Selain itu, semakin lama seseorang perlu menghabiskan suatu teknik, semakin berharga teknik tersebut. Shen Zuer dan yang lainnya juga terlihat senang. Jelaslah bahwa mereka masing-masing menerima teknik rahasia yang luar biasa. Mereka semua menatap bola cahaya di udara. Ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka sangat ingin mendapatkan lebih banyak. Bola cahaya acak yang melesat telah mengandung teknik rahasia tertinggi, sehingga nilai bola cahaya di udara jelas tak terduga. Namun, tidak ada lagi bola lampu yang melintas. Seolah-olah bola lampu itu adalah hadiah bagi mereka yang membuka pintu ke istana ini. 7 tingkatan raja menerjang ke arah bola cahaya lagi. Tidak mengherankan, mereka semua datang dengan tangan kosong. Tidak ada bola lampu lain yang melintas, dan ini membuat mereka semua sangat kecewa. Harta yang tak terhitung jumlahnya melayang di depan mereka, namun mereka hanya bisa melihat tetapi tidak mendapatkannya. Ini penyiksaan, hehehe. Apakah kamu ingin lebih banyak teknik kultivasi? Sebuah suara tiba-tiba bertanya. Suara ini lembut dan tenang, dan seolah-olah tepat di sebelah telinga, namun juga terdengar jauh pada saat yang sama. Siapa ini? Ketujuh raja berteriak dengan takjub. Tunjukkan dirimu, jangan bersembunyi di bayang-bayang, kalian ingin melihatku seburuk itu. Suara itu melayang ke telinga mereka lagi, dan sulur-sulur aura hitam terbentuk di sekitarnya. Aura hitam ini sama dengan aura hitam di luar dunia misteri. Selain itu, bahkan memiliki aura kematian. Aura hitam membentuk seseorang di tengah-tengah 7 tingkatan raja. Kamu siapa? Si Angwo segera bertanya. Aku tentu saja pemilik tempat ini, kata orang itu. Ling Han dan yang lainnya saling melirik sebelum membungkuk dan berkata, hormat kami, senior. Mereka semua adalah individu yang bangga, jadi mereka secara alami tidak akan berlutut. Namun, mereka telah menerima teknik rahasia dari orang ini, jadi itu benar bahwa mereka membungkuk hormat. Angkat kepalamu, kata orang itu sambil mengangkat tangannya. Namun, tubuhnya relatif tidak stabil, dan terus melayang dan menyimpang. Kalian semua adalah individu yang sangat berbakat yang layak menerima warisan saya. Ketujuh raja membungkuk lagi, dan berkata, terima kasih, senior. Namun, saya hanya membutuhkan 1 penerus.
"Siapakah di antara kamu yang mau mengakui saya sebagai tuan?" orang itu bertanya. Ling Han dan yang lainnya saling melirik lagi. "Siapa yang senior ingin ambil sebagai murid?" mereka bertanya. Meskipun orang ini telah mengklaim bahwa mereka adalah pemilik tempat ini, haruskah mereka benar-benar mempercayai kata-katanya? Sebagai orang yang telah menjadi raja, mereka secara alami mampu membuat penilaian sendiri. Bagaimana mereka bisa secara membabi buta mempercayai orang lain? "Jika aku harus memilih," orang yang terbentuk aura sengaja berhenti dan menyapu pandangannya ke 7 dari mereka, seolah dia mengamati reaksi mereka. Namun, bagaimana Ling Han dan yang lainnya dapat dipengaruhi oleh ini? Ekspresi mereka tetap tenang dan tenang. "Aku akan memilihnya." Orang itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke Ling Han. "Saya." Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Permintaan maaf, tapi aku tidak punya niat mengakui seorang tuan. Bahkan jika dia ingin mengakui seorang master, dia memiliki sein di menara hitamnya. Tidak perlu baginya untuk mengakui orang yang terbentuk aura ini sebagai tuan." Orang itu tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Ling Han sebenarnya menolak tawarannya. Bagi sebagian besar orang, mengakui elit sebagai tuan seharusnya menjadi godaan yang tak tertahankan. Namun, Ling Han tidak ragu sama sekali sebelum menggelengkan kepalanya dan menolak tawarannya. Orang yang terbentuk aura mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Dia menunjuk Shen Zuer dan berkata, "Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda bersedia mengakui saya sebagai tuan?" Shen Zuer ragu-ragu sebentar sebelum berkata, "Junior ini sudah memiliki master, jadi saya juga tidak punya niat untuk mengakui master baru." Tawarannya ditolak lagi. Orang yang terbentuk aura sedikit meringis. Seolah-olah dia telah mengambil pukulan, dan dia bertanya, "Bagaimana dengan kalian?" Dia menunjuk ke 5 tingkatan raja yang tersisa. Kelima tingkatan raja saling bertukar pandang, dan kemudian semua menggelengkan kepala sebagai jawaban. Orang ini tiba-tiba muncul, dan sekarang menggoda mereka untuk menjadi muridnya. 7 tingkatan raja tidak bisa membantu tetapi merasa curiga. Chapter 1194. Kepemilikan. Orang yang terbentuk aura sedikit kesal. Dia lebih tidak bisa menerima ini. Ada 7 orang, namun tidak satu pun dari mereka yang mau mengakuinya sebagai tuan. Apakah mereka semua berpikir bahwa mereka adalah Genesis Tier Science? Karena tidak ada dari kalian yang mau mengakui aku sebagai tuan, teknik rahasia istana ini tidak akan ada hubungannya dengan kalian 7, katanya tanpa emosi. Dia berhenti sejenak dan kemudian menatap 7 tingkat raja. Ekspresi puas muncul di wajahnya ketika dia melihat sudut mata mereka berkedut. Dia tidak percaya bahwa para pemuda ini dapat mempertahankan ketenangan mereka dan menahan godaan teknik rahasia. Namun, teknik rahasia ini tidak berguna bagiku, jadi bukan berarti aku tidak bisa memberikannya kepada kalian 7, lanjut orang yang terbentuk aura itu melanjutkan. Dia berhenti dan menatap mereka lagi. Dia selalu berhenti di titik-titik kritis. Ling Han adalah yang pertama bereaksi, dengan mengatakan, "Sepertinya senior memiliki beberapa kondisi." Orang yang terbentuk aura tersenyum, dan berkata, "Itu bukan kondisi per se. Saya sudah lama meninggal, dan apa yang tersisa dari saya sekarang hanyalah gumpalan tekad saya. Karena itu, saya tidak dapat mengumpulkan teknik rahasia itu bahkan jika saya mau. Jadi, saya membutuhkan salah satu dari Anda untuk bertindak sebagai tuan rumah bagi tekad saya. Dengan begitu, saya akan dapat mengambil teknik rahasia itu. Jika ada yang menginginkan teknik rahasia itu, biarkan aku meminjam tubuh mereka sejenak. Kalau tidak, sama sekali tidak ada yang bisa saya lakukan." Ekspresi serius muncul di wajah Ling Han dan yang lain ketika mereka mendengar ini. Apakah dia mencoba untuk memilikinya? Dia membuatnya terdengar menarik, mengatakan bahwa dia hanya meminjam tubuh seseorang untuk mengambil bola cahaya itu. Namun, bagaimana jika dia tidak meninggalkan tubuh mereka? Selain itu, ia mengklaim bahwa ia sudah meninggal dunia, dan mengatakan bahwa hanya gumpalan tekadnya yang tersisa. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa ini benar? Bagaimana jika ini adalah jiwa yang rusak? Jika itu masalahnya,
membiarkannya masuk ke tubuh mereka akan bunuh diri. Siapa yang mau teknik rahasia ini? Orang yang membentuk aura itu bertanya. Suaranya meneteskan godaan. Ling Han dan yang lainnya tetap diam, dan mereka semua memasuki posisi bertahan. Meskipun orang yang berbentuk aura ini mengenakan topeng kesopanan, siapa yang tahu apakah ia akan marah setelah ditolak? Tidak ada. Orang yang membentuk aura itu bertanya. Dia menghela nafas ketika melihat bahwa tidak ada yang akan menjawabnya. Awalnya saya ingin menggunakan metode yang lebih sederhana. Dari kelihatannya, aku hanya bisa menggunakan metode yang lebih sulit sekarang. Dia menyapu pandangannya ke atas mereka, lalu menunjuk ke Ling Han, dan berkata, tubuhmu yang paling cocok untukku. Saya belum pernah melihat tubuh sekuat ini sebelumnya. Faktanya, tidak ada seorang pun dalam sejarah yang dapat mencapai tingkat seperti itu di tingkat sungai gunung. Namun, perasaan surgawi Anda juga sangat sulit. Saya tidak yakin bisa menghapusnya. Terima kasih atas pujianmu, senior. Namun, sepertinya Anda sedikit picik. Dunia ini luar biasa, jadi siapa yang tahu apakah ada keajaiban luar biasa lainnya? Ling Han berkata dengan tenang. Orang yang terbentuk aura ini telah mencoba menggunakan kata-kata sebelum terpaksa. Dia telah menggunakan teknik rahasia untuk membujuk mereka, dan baru berbalik untuk memaksa setelah menyadari bahwa tidak ada yang akan menggigit umpannya. Karena itu, Ling Han juga tidak perlu sopan. Bagaimanapun, orang yang terbentuk aura telah mencoba membujuk mereka dengan kata-kata terlebih dahulu. Jadi apa artinya? Ini mengisyaratkan fakta bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan tier sungai abadi. Kalau tidak, mengapa dia perlu menggoda para pembudidaya tier Mountain River? Orang yang terbentuk aura tidak menjadi marah. Dia hanya menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi keajaiban apa yang belum saya lihat? Hei, dia mengalihkan perhatiannya ke Shen Zuer, dan berkata, saya bisa merasakan garis keturunan yang kuat di tubuh wanita muda ini. Malu, sayang sekali, perasaan surgawinya dilindungi oleh teknik rahasia, dan saya tidak cukup kuat untuk menantangnya pada saat ini. Dia melewati 7 tingkatan raja, mendaftar semua kekuatan mereka. Ling Han dan yang lainnya semua tercengang. Penglihatannya luar biasa, dan dia sangat tepat dengan semua yang dia katakan. Pada akhirnya, orang yang berbentuk aura menunjuk ke arah Wu Ze, dan berkata, kamu yang terlemah dari ketujuh. Secara relatif, Anda juga yang paling tidak berbakat. Kamu bukan tuan rumah terbaik untuk jiwaku, tapi kamu pasti yang termudah untuk dimiliki. Jadi, saya tidak akan terlalu cerewet. Saat dia berbicara, dia membentuk cahaya yang melesat ke arah tubuh Wu Ze. Wu Ze sudah siap secara alami, dan dia buru-buru menyilangkan lengannya, meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Hampir 90 pola surgawi muncul di sekujur tubuhnya. Karena dia tidak tahu apa orang yang terbentuk aura ini, dia mengambil pendekatan yang lebih konservatif untuk berjaga-jaga. Saat ini, yang paling penting adalah melindungi dirinya sendiri. Pola-pola surgawi melintas di udara. Ini adalah peraturan langit dan bumi, dan mereka mewakili kekuatan tingkat puncak. Namun, mereka sama sekali tidak berguna melawan orang yang terbentuk dengan aura yang aneh. Garis cahaya menembus pertahanan Wu Ze dan menembak ke mulutnya. Wu Ze langsung merintih kesakitan. Lengan dan kakinya terbuka lebar, dan kepalanya dengan paksa terlempar ke belakang. Aura hitam melonjak ke mulutnya, membentuk awan berkabut di sekitar kepalanya. Tampaknya sangat aneh. Ling Han dan yang lainnya secara alami tidak akan berdiri dan menonton. Mereka semua mengambil alat dewa mereka dan menebas aura hitam. Kakak, Anda ingin melukaiku dengan kekuatan yang sangat kecil? Kamu beberapa zaman terlalu muda. Tawa tak terkendali dari aura hitam memotong langsung ke pikiran mereka. Ini adalah transmisi suara melalui indera surgawi. Terlepas dari bagaimana keenam tingkatan raja menyerang aura hitam, itu hanya berubah bentuk dan ukuran. Mereka benar-benar tidak dapat melukai makhluk misterius ini. Sementara itu, aura hitam terus melonjak ke tubuh Wu Ze, menyebabkan perutnya mengembang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tak lama, perut Wu Ze sudah mengembang seukuran wajan.
Seolah-olah dia menjadi gemuk sekali. Ada ekspresi sedih di wajahnya, dan pembuluh darah di wajahnya semua bermunculan. Matanya juga tampak seperti akan keluar dari kepalanya. Bentuk wajahnya juga terus bergeser. Dia adalah dirinya sendiri di kali, meskipun wajahnya akan menjadi orang lain di waktu lain. Itu sangat menakutkan. Siu, gumpalan aura hitam terakhir merayap ke mulut Wu Ze pada saat ini, dan perutnya tiba-tiba menyusut kembali ke ukuran aslinya. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu saat itu. Ada pandangan bingung di wajah Wu Ze saat dia menatap Ling Han dan yang lainnya, dan dia baru saja akan mengangkat lengannya dan mengatakan sesuatu. Namun, dia tiba-tiba meraih kepalanya dan mulai merintih kesakitan. Aura dahsyat meledak dari tubuhnya. Itu menakutkan, menyeramkan, dan dipenuhi dengan aura kematian. Rasanya seperti musim semi kuning di langit di luar. Sial, dia akan dirasuki. Begitu orang itu berhasil, kekuatannya mungkin meningkat dengan jumlah yang eksplosif. Ling Han dan yang lainnya semua berteriak ketakutan. Harta sebenarnya sangat langka biasanya. Elit apa yang akan meninggalkan tubuh mereka sendiri untuk mengambil alih tubuh orang lain? Kepemilikan berarti bahwa seseorang harus meninggalkan kultivasi mereka sendiri. Terlebih lagi, ketika peraturan langit dan bumi menentukan umur seseorang, mereka akan melakukannya berdasarkan pada perasaan surgawi orang tersebut. Jadi, seorang kultivator tua dan hampir mati tidak akan memperoleh umur seorang kultivar yang lebih muda bahkan jika mereka memiliki tubuh mereka. Namun, jika makhluk misterius ini berhasil memiliki tubuh Wu Ze, ada kemungkinan besar bahwa ia akan mendapatkan kekuatan elit Eternal River Tier. Dengan demikian, kecakapan pertempurannya akan melihat peningkatan yang mengerikan. Bunuh dia, Wu Wentong berkata dengan tegas. Dengan kekuatan Wu Ze, tidak mungkin dia bisa menahan kepemilikan makhluk misterius itu. Karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk menarik indera surgawi keluar dari tubuhnya. Dengan demikian, satu-satunya pilihan mereka adalah membunuh Wu Ze sebelum kepemilikan tubuhnya lengkap. Bunuh dia, Shen Zuer berkata dengan anggukan. Murid-murid dari surga sekte surga tidak diizinkan untuk saling membunuh. Namun, itu tergantung pada situasinya. Saat ini, Wu Ze sudah bukan Wu Ze. Sebaliknya, ia sedang dalam proses menjadi iblis yang menakutkan. Mereka harus membunuhnya di buayan. 6 tingkatan raja dibebankan ke Wu Ze bersamaan. Chapter 1195. 6 Raja Tie bersatu. Meskipun Wu Ze juga merupakan raja tingkat generasi muda, tidak ada keraguan bahwa dia adalah yang terlemah dari 7 tingkatan raja. Ini adalah salah satu alasan mengapa makhluk misterius itu memilihnya. Semakin lemah targetnya, semakin mudah mereka memiliki. Apalagi tingkat keberhasilannya juga akan lebih tinggi. Memiliki orang lain bertentangan dengan langit dan bumi. Jadi, dia masih harus sangat berhati-hati meskipun dia adalah makhluk yang sangat kuat. Akibatnya, dia hanya bisa memilih yang lemah seperti Wu Ze. Ini akan memaksimalkan peluang keberhasilannya. Sekarang Wu Ze sedang diserang oleh 6 tingkatan raja, sangat mungkin bahwa dia akan dibunuh secara insta. Weng, serangan mereka tiba sebelum Wu Ze, namun dia hanya mengangkat tangannya dan dengan ringan mendorong keluar. Sebuah penghalang tak terlihat muncul, menghalangi semua serangan mereka. Dia tersenyum dan berkata, "Tolong bersabar. Aku akan membunuhmu semua ketika aku membiasakan diri dengan tubuh ini." Senyumnya jahat dan menyeramkan. Ling Han dan yang lainnya tercengang. Bagaimana ini mungkin? Apakah tidak ada batasan yang menargetkan kekuatan di dan di atas Sun Moon Tier di sini? Makhluk misterius ini telah memblokir serangan mereka dengan begitu mudah, jadi kekuatannya pasti di atas tier sungai gunung. Kenapa dia tidak diserang oleh pembatasan? Hehe, ini bukan kekuatan, tapi peraturan, kata Wu Ze sambil terkekeh. Namun, aura hitam menyelubungi wajahnya pada saat ini, dan dia secara alami bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia adalah makhluk misterius yang merasuki Wu Ze. Dia dengan ramah menjelaskan dirinya sendiri,
mengatakan, "Dulu ketika aku masih hidup, aku hampir berada di puncak Eternal River Tier. Saya hanya selangkah lagi dari mencapai Tier Genesis. Jadi, bagaimana Anda dapat sedikit semut memahami pemahaman saya tentang peraturan?" Dia dengan santai memutar tubuhnya. Pa, tulangnya retak, dan tubuhnya langsung mengalami transformasi dramatis. Seolah-olah dia membentuk kembali penampilan tubuh ini agar sesuai dengan dirinya sendiri. Pecah, Ling Han dan raja tingkat lainnya semua melepaskan kekuatan tertinggi mereka. Meskipun makhluk misterius ini sangat kuat di masa lalu, hanya gumpalan jiwanya masih tersisa saat ini. Selain itu, dia mengandalkan tubuh seorang kultivator tier sungai gunung untuk melepaskan kekuatannya. Akan sangat abnormal jika dia masih bisa menggunakan kekuatan pertempuran dari elit Eternal River Tier. Ling Han dan 5 lainnya adalah raja tingkat generasi muda. Bahkan jika ada tingkatan raja lain di alam immortal yang luas, sangat mungkin bahwa mereka hanya akan sekuat mereka. Mereka semua berada pada tahap puncak tingkat puncak, sehingga akan sangat sulit untuk melampaui mereka, bahkan hanya dengan selisih kecil. Hanya saja Senzuer dan yang lainnya tidak berani melepaskan kekuatan 10 bintang penuh mereka pada saat ini. Kalau tidak, mereka akan diserang oleh pembatasan ranah misteri ini. Dalam hal itu, mereka tidak akan meningkatkan kehebatan pertempuran mereka akan mencari kematian. 6 tingkatan raja melepaskan serangan mereka yang paling kuat di Wu Ze. Wu Ze muncul dengan tenang, dan dia hanya bertarung melawan mereka menggunakan satu tangan. Faktanya, peraturan yang dia gunakan juga sangat mendasar, mereka hanya terdiri dari beberapa pola surgawi. Namun, kekuatan yang mereka lepaskan sangat luar biasa, dan mereka dengan mudah dapat memblokir serangan tingkat 6 raja. Sementara itu, ia terus merestrukturisasi tubuhnya. Banyak paku tulang menonjol dari punggungnya, dan bahkan ada tanduk soliter yang tumbuh dari dahinya. Klakson bersinar dengan kilau perak samar. Jika Wu Ze masih memiliki kesadarannya sendiri, mungkin dia bahkan mungkin senang dengan perubahan ini. Meskipun dia telah menjadi anggota dari 7 tingkatan raja sebelumnya, dia tidak diragukan lagi merupakan mata rantai terlemah dalam rantai itu. Namun sekarang, dia bisa menahan serangan gabungan dari 6 raja lainnya sendirian. Selain itu, dia bisa melakukannya dengan sangat mudah. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Jika kabar ini keluar, dia pasti akan menjadi keajaiban nomor 1 di dunia. Dia tidak akan menjadi salah satu keajaiban yang paling kuat, tetapi keajaiban yang paling kuat. Sayangnya, dia bukan lagi Wu Ze. Wu Ze memutar lehernya dan berkata, "Luar biasa. Ini terasa luar biasa." Dia setidaknya 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya, dan fisiknya juga jauh lebih tebal dan lebih besar. Kulitnya juga tampak sangat hitam dan tidak merata. Melihat dengan seksama, orang akan menyadari bahwa ini sebenarnya bercak pola surgawi, seolah-olah dia dilahirkan dengan pola-pola surgawi ini di kulitnya. Tidak mungkin untuk melihat tanda-tanda perubahan artifisial. Dia meregangkan tubuhnya dengan malas, lalu tersenyum dan menatap ke 6 tingkat raja. "Sialan, bagaimana aku harus membunuhmu? Haruskah aku mengukusmu sampai mati, atau haruskah aku menguatkanmu sampai mati?" "Sialan ya Bu." Ling Han mundur agak jauh, dan menembakkan panah bintang naga pemusnahannya ke Wu Ze. Wu Ze mengangkat tangan kanannya dan menangkap panah kekuatan asal di antara 2 jari. Ini benar-benar menakutkan. Seberapa cepat arrow Star Arrow yang memusnahkan, namun, dia benar-benar menangkapnya di antara 2 jari. Dia menyeringai, dan berkata, "Panah ini cukup menarik. Seandainya pemahaman saya tentang peraturan langit dan bumi tidak jauh di atas Anda, saya mungkin benar-benar telah terpukul." "Ini efektif," Senzuer berteriak dengan gembira. Tangannya terluka, benar saja, darah mengalir dari jaring jari Wu Ze. Sial, ekspresi Wu Ze menjadi gelap, dan dia berkata, "Tubuh ini masih terlalu lemah. Meskipun pemahamannya tentang regulasi jauh di atas kita, tubuhnya tidak kuat karena ini." Si Angwo segera berkata, "Kekuatannya juga tidak berubah, kami masih memiliki kesempatan untuk mengalahkannya." He Tao berkata. Mereka berenam mengangguk setuju. Mereka semua adalah raja tingkat, jadi siapa di antara mereka yang tidak memiliki kehendak baja? Meskipun mereka berada dalam situasi yang mengerikan, tidak ada dari mereka yang panik atau bingung. Sebaliknya, mereka menganalisis situasi dengan tenang dan tenang.
Wu Ze mencibir dan berkata, "Jadi apa, di bawah tekanan peraturan saya, masalah apa yang dapat Anda hadapi?" Dia mengulurkan tangannya ke arah mereka. Ledakan, pola-pola surgawi di tubuhnya menyala dan berubah menjadi panjang rantai surgawi yang melecut ke arah 6 raja tingkatan. Ling Han dan yang lainnya buru-buru melompat ke samping. Kekuatan Wu Ze tidak jauh lebih lemah dari mereka, dan ditambah dengan regulasi yang jauh lebih kuat, kecakapan pertempurannya sudah pada tingkat yang mereka tidak bisa menandingi. Hahaha, Wu Ze tertawa keras. Tampaknya seakan sepotong kesadaran aslinya masih tersisa. Kalau tidak, apa yang membuatnya begitu puas? Ling Han dan yang lainnya hanyalah semut tier sungai gunung yang bisa ia tekan dengan flip tangannya. Ling Han terus menembakkan panah bintang naga pemusnahannya, dan dia mencoba yang terbaik untuk menjaga jarak antara dia dan Wu Ze. The Starry Dragon Star Arrow adalah sesuatu yang bisa mengancam Wu Ze. Wu Ze tidak berani ceroboh dalam serangan ini. Kecakapan pertempurannya memang kuat, tetapi budidaya itu masih hanya di tingkat sungai gunung. Ini adalah titik kelemahan yang signifikan. Itu berarti bahwa dia harus berurusan dengan serangan dari Ling Han dan yang lainnya. Kalau tidak, tubuhnya akan terluka parah jika dia terkena salah satu panah. Ini memberi raja tingkatan muda waktu untuk bergerak dan melepaskan serangan mereka yang paling kuat. Green Bamboo Ambush, Senzuer berteriak. Glabella miliknya terbelah, dan sebatang bambu kecil melesat keluar darinya. Ini berkembang pesat, akhirnya menjadi bambu besar yang menakjubkan. Namun, bentuknya tidak kaku, dan ini memungkinkannya untuk tetap tidak terpengaruh di ruang yang relatif terbatas ini. Sua, bambu sedikit bergetar, menyebabkan daun yang tak terhitung jatuh. Daun ini kemudian berubah menjadi pedang bambu yang menyapu ke arah Wu Ze. Api ungu, si Angwo meraung. Api meledak dari tubuhnya, dan singa berapi-api yang diliputi api surgawi ungu muncul saat dia bertepuk tangan. Singa itu menerjang ke arah Wu Ze. Gelombang air hitam, He Tao melolong. Salah satu matanya tertutup rapat, sementara matanya yang lain tetap terbuka lebar. Sebuah sungai hitam melonjak dari tubuhnya. Keenam raja semua mengeluarkan kartu truf mereka. Tidak ada yang berani menahan diri pada saat ini. Kalau tidak, itu benar-benar mungkin bahwa mereka akan kehilangan nyawa mereka di sini. Ledakan, cahaya surgawi menerangi lingkungan dan menyapu ke arah Wu Ze. Chapter 1196. Kalahkan. Secara teoritis, Wu Ze pasti tidak akan bisa menahan serangan gabungan dari 6 tingkatan raja, kecuali jika dia memiliki tubuh yang sama anehnya dengan Ling Han. Namun, Wu Ze mencabut rantai surgawinya tepat sebelum 6 serangan menghantamnya. Rantai surgawi melilit satu sama lain dan berubah menjadi bola yang memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa. Peng, peng, peng. Serangan mendarat, namun mereka tidak dapat menembus bola rantai surgawi. Serangan mereka bahkan tidak bisa menembus bola rantai surgawi, jadi bagaimana mereka bisa melukai Wu Ze? Hehehe. Tinggalkan perlawanan tak berartimu. Kalian semua hanyalah semut di depan kekuatan absolutku. Wu Ze tertawa, dan melanjutkan, kamu harus merasa terhormat mati di tanganku. Ingatlah bahwa saya dulu adalah elit tier Sungai Eternal. Pada saat itu, saya terlalu malas untuk membunuh serangga Heavenly Body tier. Namun, kalian akan mengalami kehormatan dibunuh oleh saya. Betapa mulianya ini. Hahaha, Ling Han tertawa keras, dan berkata, aku bahkan akan memiliki kemampuan untuk membunuh orang suci di masa depan. Jadi, mengapa Anda tidak patuh menundukkan kepala dan membiarkan saya memutusnya? Saya akan memungkinkan Anda untuk mengalami kemuliaan yang lebih besar. Ekspresi Wu Ze menjadi dingin, dan dia berteriak, kamu. Hehe, sepertinya pemilik sebelumnya dari tubuh ini sangat membencimu. Niat membunuh secara alami muncul. Oh, aku hanya memukulnya, kata Ling Han dengan tenang. Jika kamu mau, aku juga bisa memberimu pemukulan. Dasar bocah sombong,
Ekspresi Wu Ze menjadi gelap. Meskipun dia telah menjadi elit tertinggi di masa lalu dan dengan demikian di bawahnya dia berdebat dengan seorang pembudidaya tier sungai gunung, dia masih tidak senang ketika dibicarakan kembali seperti itu. Dia benar-benar ingin menamparkan Ling Han sampai mati. Namun, Shen Zuer dan yang lainnya sudah meluncurkan serangan kedua mereka. Ini memaksanya untuk kembali membela diri. Lagi pula, dia bukan lagi elit Eternal River Tier. Ling Han mengambil kesempatan ini untuk melepaskan ultimate arrow-nya. Dia tidak ikut serta dalam serangan kedua. Sebaliknya, dia telah menunggu sampai Wu Ze memblokir serangan ini dan mengungkap rantai surgawi yang melindunginya. Dia akan memanfaatkan momen ini untuk membunuhnya. Hanya ada satu peluang. Meskipun kekuatannya bisa pulih dengan cepat, makhluk misterius itu tidak akan jatuh untuk trik yang sama dua kali. Dia terlalu kuat dan terlalu pintar untuk itu. Kalian semua mati. Setelah memblokir serangan voli kedua, makhluk misterius itu membongkar bola rantai surgawi, seperti yang diharapkan Ling Han. Rantai surgawi yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah Ling Han dan yang lainnya, berusaha menembus tubuh mereka. Pertahanan seseorang akan berada pada posisi terlemah mereka tepat setelah mereka meluncurkan serangan mereka yang paling kuat. Ini sama untuk semua orang. Shen Zuer dan 4 tingkatan raja lainnya semuanya dikejutkan oleh rantai surgawi. Beberapa dipukul di tangan, sementara yang lain dipukul di kaki, beberapa dipukul di batang tubuh. Terlepas dari di mana rantai surgawi mengenai, mereka mampu menembus langsung ke tingkat raja. Darah disemprotkan ke udara. Pada saat inilah Ling Han melepaskan ultimate arrow-nya. Namun, dia juga dikejutkan oleh rantai surgawi saat dia melepaskan panah. Dia belum mengelak atau menghindar, jadi wajar saja kalau dia dipukul. Untungnya, fisiknya cukup kuat. Rantai surgawi hanya mampu menembus ke dalam tubuhnya dan tidak dapat menghancurkan tulang-tulang salehnya. Mereka juga tidak bisa menembus seluruh tubuhnya. Siu, panah yang cemerlang yang membawa harapan Ling Han meluncur ke arah Wu Ze. Itu secepat cahaya, dan itu benar-benar panah kecepatan tertinggi. Wu Ze meraung kesakitan. The Ultimate Arrow telah mengenai bahu kirinya, dan ledakan dari panah itu telah melenyapkannya sepenuhnya. Lengan kirinya jatuh ke lantai, dan air mancur darah menyembur dari bahunya. Ini sudah merupakan hasil dari dia secara naluriah memblokir dengan rantai surgawi dan sedikit mengubah jalan panah. Jika dia tidak melakukannya, hatinya akan meledak, bukan bahu kirinya. Berat, aku akan membunuhmu, Wu Ze meraung marah. Dia kaget sekaligus marah. Dia hampir mati di tangan seorang pembudidaya tier Mountain River. Dia sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa berpikir jernih. Siu, rantai surgawi kembali ke Wu Ze. Pada saat yang sama membawa Ling Han lebih dekat dengannya. Wu Ze mengangkat tangan dan melepaskan 7 rantai surgawi lainnya. Rantai surgawi ini menembak ke arah tangan, kaki, dada, dan perut Ling Han. Bagaimana Ling Han bisa memblokir rantai surgawi ini? The Ultimate Arrow memang perkasa, namun itu akan menghabiskan kekuatannya setelah sekali pakai. Meskipun kecepatan pemulihannya lebih cepat sekarang, dia masih akan membutuhkan seluruh 30 menit untuk sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Namun, dia hanya punya beberapa detik sekarang, dan ini hampir tidak cukup waktu untuk memulihkan bahkan sedikit pun staminanya. Ling Han tidak dapat bertahan melawan serangan ini, dan dia dengan kejam dipukul oleh 7 rantai surgawi. Darah menyembur dari tubuhnya. Namun, Wu Ze masih terdiam. Ling Han benar-benar tidak berdaya, namun rantai surgawinya masih belum bisa menembus tubuhnya sepenuhnya. Dengan demikian, mereka tidak menyebabkan kerusakan yang berarti. CK. Bagaimana bisa ada orang aneh seperti itu? Wu Ze sedikit heran. Jika dia berada di yang terkuat, dia akan bisa menghancurkan Ling Han dengan lambaian tangan yang sederhana. Namun, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan regulasi pada saat ini. Masalahnya adalah, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Dengan demikian, jumlah dan kualitas regulasi yang bisa dia gunakan juga terbatas. Jika dia mencoba memanggil regulasi di atas level kultivasinya,
tubuhnya akan dilenyapkan oleh regulasi terlebih dahulu. Dengan demikian, rantai surgawinya hanya dapat menyebabkan kerusakan kecil pada Ling Han, meskipun mereka dapat menyebabkan kerusakan parah pada Shen Zuer dan yang lainnya. Perlahan aku akan menghancurkanmu, Wu Ze berkata dengan dingin. Dia mengguncang rantai surgawinya dan mengirim Shen Zuer dan 4 tingkatan raja lainnya terbang. Peng, peng, peng. Mereka semua menabrak dinding istana. Sementara itu, Wu Ze mengacungkan semua rantai surgawinya, berencana untuk meluncurkan serangan tebal dan marah pada Ling Han. Jika dia tidak bisa membunuhnya dengan satu serangan, dia akan menggilingnya sampai mati perlahan dan mantap, seperti semut perlahan menggigit gajah sampai mati. Fisik Ling Han memang sekuat logam dewa 5 tingkat. Namun, rantai surgawi Wu Ze seperti gergaji yang perlahan bisa memotong logam level 5 godly. Dia hanya membutuhkan sedikit waktu. Ling Han dikejutkan oleh rantai surgawi lagi. Dia baru saja mendapatkan kembali kekuatannya pada saat ini, jadi dia secara alami sedang diikat seperti karung pasir. Shen Zuer dan yang lainnya semuanya terluka parah, sehingga mereka tidak akan bisa membantunya dalam waktu dekat. Rantai surgawi terus menyerang Ling Han, dan dia dengan cepat berubah menjadi sosok berlumuran darah. Hahaha, Wu Ze tertawa keras. Tawa yang tak terkendali ini mengandung emosi makhluk misterius sekaligus kesenangan Wu Ze sendiri. Ling Han telah mempermalukannya di depan umum sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Ling Han dipukuli tanpa ampun, namun dia masih terus memulihkan kekuatannya. Dia sedang menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Jika benar-benar tidak ada kesempatan untuk menang, dia juga tidak akan bersikeras untuk melanjutkan pertempuran ini. Dia akan bersembunyi di Menara Hitam, dan bahkan mungkin membuang Saint Notionless. Melakukan hal itu mungkin akan membuat makhluk misterius ini menjadi sangat ketakutan. Shen Zuer dan yang lainnya secara alami tidak tahu bahwa Ling Han masih memiliki Menara Hitam. Setelah melihat dia dipukuli tanpa ampun, mereka yakin bahwa sudah tidak ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan. Sementara itu, mereka semua terluka parah dan hanya bertahan hidup saja. Dari kelihatannya, kekalahan tidak bisa dihindari. Selain menunggu kematian, apalagi yang masih bisa mereka lakukan? Meskipun mereka masih memiliki kartu truf, ranah misteri ini melarang kekuatan pada atau di atas Sun Moon Tier. Bagaimanapun, dihadapkan dengan regulasi hebat yang dimiliki oleh makhluk misterius ini, sepertinya semua yang mereka lakukan sia-sia. Jika mereka melepaskan kartu truf mereka, mereka hanya akan mencari kematian sebelumnya. Mereka akan dibunuh oleh pembatasan, yang hanya merupakan metode kematian alternatif dengan pembunuh alternatif. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Mereka semua adalah individu dengan kemauan keras baja, dan mereka pasti tidak akan menyerah bahkan dalam menghadapi keputusasaan. Pikiran mereka berputar ketika mereka menganalisis semua metode yang mungkin. Hehe. Sinking Shade Old Demon, akhirnya kau keluar juga. Suara seperti guntur tiba-tiba menggelegar di sekitarnya, menyebabkan seluruh istana bergetar. Apa, ada orang lain di sini? Jika dia tidak bisa membunuhnya dengan satu serangan, dia akan menggilingnya sampai mati perlahan dan mantap, seperti semut perlahan menggigit gajah sampai mati. Fisik Ling Han memang sekuat logam dewa 5 tingkat. Namun, rantai surgawi Wu Ze seperti gergaji yang perlahan bisa memotong logam level 5 godly. Dia hanya membutuhkan sedikit waktu. Ling Han dikejutkan oleh rantai surgawi lagi. Dia baru saja mendapatkan kembali kekuatannya pada saat ini, jadi dia secara alami sedang diikat seperti karung pasir. Shen Zuer dan yang lainnya semuanya terluka parah, sehingga mereka tidak akan bisa membantunya dalam waktu dekat. Rantai surgawi terus menyerang Ling Han, dan dia dengan cepat berubah menjadi sosok berlumuran darah. Hahaha, Wu Ze tertawa keras. Tawa yang tak terkendali ini mengandung emosi makhluk misterius sekaligus kesenangan Wu Ze sendiri. Ling Han telah mempermalukannya di depan umum sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Ling Han dipukuli tanpa ampun, namun dia masih terus memulihkan kekuatannya. Dia sedang menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik.
jika benar-benar tidak ada kesempatan untuk menang, dia juga tidak akan bersikeras untuk melanjutkan pertempuran ini. Dia akan bersembunyi di Menara Hitam, dan bahkan mungkin membuang Saint Notionless. Chapter 1197. Plot tua 10 juta tahun. Apa? Ekspresi Wu Ze berubah drastis, dan dia berseru, "Lan Yun, kau masih belum mati?" Dia melihat mayat di lantai. "Hei," terdengar tawa kecil, dan mayat berkulit biru di lantai secara mengejutkan merangkak. Bayangan panjang dilemparkan oleh sosok setinggi 9 meter. Ling Han dan yang lainnya semua tercengang. Meskipun mereka curiga apakah makhluk misterius itu adalah pemilik sebenarnya dari tempat ini, mereka masih terpana melihat elit berkulit biru itu berdiri. Wu Ze menatap elit berkulit biru, dan dia mulai tertawa keras setelah beberapa saat, berkata, "Jadi, kamu benar-benar sudah mati. Tubuhmu hanya dikendalikan oleh gumpalan kesadaran sisamu." Memang elit berkulit biru itu berkata dengan anggukan. "Namun, lebih dari cukup untuk membunuhmu." Ekspresi Wu Ze berubah, dan dia berkata dengan sedikit panik, "Kamu tidak sengaja mengatur ini, kan? Apakah Anda menunggu kesempatan untuk membunuh saya? Agar akal surgawi saya meninggalkan hati negeri itu dan memiliki tubuh lain?" Elit berkulit biru tertawa keras, dan berkata, "Atau yang lain. Anda telah melarikan diri ke hati negara itu, dan saya tidak bisa mengejar Anda dalam keadaan sekarat saya. Jika saya tidak menarik Anda keluar, bagaimana saya bisa berurusan dengan Anda?" Seperti kesabaran, Wu Ze berkata, "Sudah puluhan juta tahun, dan mayatmu hampir berubah menjadi debu. Mengapa Anda masih menyimpan dendam lama seperti itu? Mengapa Anda bersikeras membunuh saya? Bahkan jika aku mati 1000 kali lipat, aku masih tidak akan memaafkan orang-orang celaka dari Netherworld." Elit berkulit biru itu meraung. Apa makhluk misterius ini sebenarnya dari Netherworld? Pada saat ini, akhirnya masuk akal mengapa kata-kata yang diukir oleh elit berkulit biru dipenuhi amarah dan niat membunuh terhadap Netherworld. Dari tanda-tanda pertempuran di luar, dapat disimpulkan bahwa pertempuran sengit telah terjadi antara kedua elit. Elit berkulit biru mungkin menang, tetapi menderita luka fatal. Sementara itu, tubuh makhluk misterius telah dilenyapkan sedemikian rupa sehingga hanya akal surgawinya yang tersisa. Namun, karena sifat unik makhluk-makhluk dari Netherworld, ia telah mampu mempertahankan kehidupan di hati tanah. Puluhan juta tahun telah berlalu, dan makhluk misterius berpikir bahwa elit berkulit biru telah mati. Jadi, dia keluar untuk memiliki tubuh seseorang sehingga dia bisa menjalani kehidupan kedua. Bagaimanapun, pembatasan dalam bidang misteri ini kemungkinan besar digunakan untuk menekan makhluk misterius dan membatasi aktivitasnya ke istana. Kalau tidak, makhluk misterius ini seharusnya sudah melarikan diri sejak dulu dengan banyak kali dunia misteri ini telah dibuka. Kekuatan mengerikan menyapu istana, dan bahkan dunia misteri bergetar. Ini adalah kekuatan yang melampaui tier tubuh surgawi. Mengapa larangan itu tidak menyerangnya? Benar-benar lelucon, tentu saja tidak. Dia adalah pemilik tempat ini, jadi mengapa pembatasan akan menyerangnya? Ledakan, telapak tangannya jatuh, dan Wu Ze langsung berubah menjadi awan darah. Tubuhnya terlalu rapuh, dan tidak mungkin ia bisa menahan kekuatan di Eternal River Tier. Namun, elit berkulit biru itu tidak lengah. Sebagai gantinya, ia terus memindai sekeliling dengan indera surgawi. Elit dari Netherworld tidak mudah dibunuh. Dia telah melenyapkan tubuh makhluk misterius ini di masa lalu, namun indera surgawinya masih berhasil melarikan diri. Masih berusaha kabur? Elit berkulit biru menyerang di pintu. Peng, pintu besar itu hancur, dan mereka melihat bayangan dengan panik. Bayangan ini sangat sulit ditangkap dengan mata telanjang. Musim semi kuning terputus di tengah. Elit berkulit biru itu bergidik, dan kemudian berubah menjadi raksasa yang tingginya 3000 meter. Dia memblokir aliran mata air kuning saat dia berdiri dengan bangga di langit. "Kamu," elit Netherworld ingin memuntahkan darah. Dia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan dari musim semi kuning. Suaranya melengking, dia berteriak,
Kamu menghalangi kekuatan musim semi kuning gelap dengan tubuhmu, jadi kamu akan berubah menjadi tulang dalam waktu singkat. Jika Anda ingin mati, *CK. Dia secara tidak sadar memperlakukan elit berkulit biru sebagai orang yang hidup. Namun, dia dengan cepat sadar, meskipun elit berkulit biru ini melompat-lompat dan menyerangnya, vitalitasnya sudah menghilang sejak lama. Dia hanyalah gumpalan kesadaran yang tersisa yang pasti tidak bisa bertahan lama. Karena itu, apa bedanya apakah tubuhnya hancur atau tidak? Lagi pula, dia sudah mati selama puluhan juta tahun. Hahaha, saya sudah menunggu hari ini. Elit berkulit biru mendorong telapak tangannya ke arah bayangan. Pola-pola surgawi yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dan pancaran regulasi terpancar dengan cemerlang. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari elit tier Sungai Eternal. Tidak, elit Netherworld meratap putus asa. Ratapannya langsung menjelajah seluruh dunia misteri. Ini adalah seruan putus asa dari elit tier Sungai Eternal. Rasa kebencian dan agitasi yang kental menggantung di udara. Ada juga keseraman yang mengerikan. Ini adalah niat bela diri yang unik untuk pembudidaya Netherworld. Sudah, akhirnya selesai. Senyum lega menyebar di wajah elit berkulit biru itu. Ledakan, tubuhnya yang raksasa jatuh, dengan cepat menyusut dalam ukuran ketika itu terjadi. Itu kemudian tersapu oleh Yellow Spring, menjadi salah satu dari puluhan juta hantu. Elit tertinggi akhirnya menghilang dari dunia ini untuk selamanya. Ling Han dan 5 tingkatan raja lainnya semua terdiam. Mereka hampir tidak berguna dalam pertempuran ini, mereka hanya digunakan sebagai umpan. Mereka adalah tingkatan raja yang luar biasa dari generasi muda, namun mereka benar-benar telah jatuh ke tingkat umpan belaka. Chapter 1198. The Rain Emperor telah hilang. Mereka adalah tingkatan raja yang luar biasa, namun mereka hanya bisa bertindak sebagai umpan belaka. Ini membuat Ling Han dan yang lainnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Sama luar biasanya dengan mereka, mereka masih menjadi sampah sebelum kekuasaan di Eternal River Tier. Kematian Wu Ze adalah pengingat yang berdarah tentang fakta ini. Dia telah menjadi tuan rumah bagi perasaan surgawi dari elit Netherworld, dan pada akhirnya, dia telah dibunuh tanpa ampun. Sebelum elit berkulit biru, bahkan keajaiban paling berbakat dari galaksi ini seperti puing-puing yang rapuh. Mereka bahkan tidak punya hak untuk membuatnya ragu. Ini adalah takdir yang bisa menimpa salah satu dari mereka. Namun, mengapa nasib seperti itu menimpa Wu Ze? Itu hanya karena dia adalah anggota terlemah dari 7 tingkatan raja. Dia adalah yang termudah untuk dimiliki, dan dengan demikian dia telah dipilih. Raja tidak bisa menerima ini. Mereka bisa mati dalam pertempuran, tetapi sekarat seperti ini. Itu terlalu menjengkelkan, dan itu terlalu tidak berarti. Namun, kepada siapa mereka bisa mengeluh? Elit berkulit biru telah meninggal, dan elit Netherworld juga terbunuh. Wu Ze, korban yang tidak beruntung dari semua ini, juga telah meninggal. 6 tingkatan raja tetap diam untuk waktu yang lama. Hanya musim semi kuning yang terus menabrak langit. Sungai ini terbentuk dari mayat elit Eternal River Tier, dan terus mengalir bahkan puluhan juta tahun setelah kematiannya. Seolah-olah itu akan mengalir untuk selamanya. Pada saat ini, mereka semua mengerti mengapa musim semi kuning ini terasa sangat menakutkan dan mengerikan. Ini karena mengandung kekuatan dari Netherworld. Ayo jelajahi istana dan lihat apakah kita bisa mendapatkan beberapa teknik rahasia lagi, kata si Angwo. Dia adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Semua orang mengangguk setuju. Apa yang dilakukan telah dilakukan, dan orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Mengurapi masalah ini tidak akan membantu. Mereka kembali ke istana, di mana bola lampu masih diam melayang di udara. Namun, bola cahaya ini masih akan kabur ketika mereka mencoba meraihnya, tidak memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan teknik rahasia di dalamnya. Dari kelihatannya, kekuatan mereka tidak cukup untuk mendapatkan bola cahaya ini. Sebagai raja tingkat generasi muda, Ling Han dan yang lainnya secara alami tahu kapan harus membiarkan hal-hal pergi.
mereka dengan tegas berbalik untuk pergi. Masih ada banyak barang berharga di jalan keluar, seperti obat-obatan saleh dan mungkin beberapa teknik kuno yang tersisa di situs kuno. Tinggal di istana akan membuang-buang waktu. Jika mereka berjalan ke pintu masuk sekarang, mereka setidaknya masih akan mendapatkan beberapa harta karun. Itu hanya soal berapa banyak yang mereka peroleh. Setelah keluar dari istana, mereka semua berbalik untuk melihat terakhir. Disitulah Wu Ze telah meninggal. Meskipun tidak ada satupun yang tersisa, mereka semua menggelengkan kepala sebelum pergi. Setelah waktu yang lama, Ling Han merilis Sui Yanyu dan Hu Feiyun dari menara hitam. Ketika ginseng tua muncul, ekspresinya gelap, dan dia berkata, "Se-asteristi berat, spasial tool macam apa itu? Kenapa begitu aneh?" Dia hampir ditanam, dan kesadarannya hampir terhapus oleh roh alat di dalam. Dengan kata lain, ia hampir menjadi obat dewa untuk dikonsumsi lagi. Bukan hanya itu, tetapi bahkan ada pohon surgawi tua di dalamnya, pohon yang jauh lebih tinggi daripada dirinya. Dia tidak punya pilihan selain patuh memanggilnya kakek. Selain itu, perasaan surgawi dari seorang suci melilit cabang pohon surgawi, dan orang ini masih menakutkannya, meskipun kekuatannya sudah tidak ada. Ling Han terkekeh, dan bertanya, "Apakah itu menyenangkan? Menyenangkan ibumu? Lihat bagaimana aku menginjakmu sampai mati. Kamu benar-benar berani menakuti kakekmu." Ginseng tua menjadi lebih marah pada detik, dan dia dengan marah meluncurkan tendangan ke Ling Han. Ling Han dengan santai memblokir serangannya. Ginseng tua hanya melampiaskan kemarahannya, dan dia tidak benar-benar berselisih dengan Ling Han. Dengan demikian, dia dengan cepat menghentikan serangannya. "Sungguh temperamen yang panas," kata Ling Han sambil tersenyum. Mata ginseng tua itu melesat ke sekitar, dan dia menoleh ke Sui Yanyu, berkata, "Kecantikan, ingin berganti pasangan, saya pasti lebih berguna daripada bocah itu. Lihat, seluruh tubuhku memancarkan aura berharga. Menghirup paru-paru akan meningkatkan umur Anda hingga 3 tahun dan membuat Anda lebih muda 10 tahun. Aduh!" Ling Han telah memukul kepalanya, dan dia langsung meraih kepalanya kesakitan. Mereka kembali dengan cara mereka datang, dan mereka tiba di depan gunung obat setelah hanya beberapa hari. Ling Han mulai membatalkan pembatasan lagi, dan mereka mencoba memanen sebanyak mungkin obat-obatan saleh. Namun, membatalkan pembatasan memakan waktu yang sangat lama, dan dengan demikian mereka terpaksa berangkat lagi setelah mendapatkan hanya 2 obat yang saleh. Mereka berjalan melawan arus mata air kuning, dan mereka dengan cepat tiba di tempat yang telah mereka masuki. Tempat ini sudah penuh dengan orang-orang karena hanya ada 3 hari tersisa sebelum batas waktu setengah tahun berakhir. Orang-orang secara alami datang ke sini beberapa hari sebelumnya karena kehilangan tanggal keluar dan terjebak di dalam dunia misteri ini berarti kematian. Menguasai. Ding Ping adalah yang pertama menabrak. Mu Rongqing dan yang lainnya mengikutinya. Tak satu pun dari mereka telah mencapai tingkat tertinggi dari tier sungai gunung, dan dengan demikian tidak ada dari mereka yang pergi ke Gunung Paru Elang dan seterusnya. Sebaliknya, mereka telah menyimpang dari rute standar ini dan pergi ke tempat lain untuk mencari peluang mereka sendiri. Ini memungkinkan mereka untuk memperoleh panen yang cukup melimpah. "Hah, saudara kedua masih belum kembali," kata Ling Han sambil melihat sekeliling. Dari mereka yang telah memasuki dunia misteri ini, hanya Kaisar Hujan yang masih hilang. Feng Poyun dan yang lainnya semua menggelengkan kepala. Mereka masing-masing pergi dengan caranya masing-masing, dan dengan demikian mereka tidak tahu peluang apa yang telah dijumpai oleh Kaisar Hujan, juga tidak tahu masalah apa yang dia hadapi. Dengan kekuatan dan kemauan saudara kedua, dia harus bisa tetap aman dan melarikan diri bahkan jika dia menghadapi situasi berbahaya, kata Ling Han. Dia yakin dengan kemampuan Rain Emperor. "Hah, Sister Sui, Nin King, mengapa Anda juga wanita di sini?" Li Weiwei dan Ji Yuner berjalan mendekat pada saat ini. Mereka juga adalah murid-murid dari Sekte Surga yang hebat, sehingga mereka secara alami dapat memasuki alam misteri ini juga. Ling Han belum mengungkapkan identitasnya kepada mereka, dan dengan demikian mereka tidak tahu bahwa dia adalah Ling Han. Mereka hanya merasa aneh bahwa Sui Yanyu dan Hu Feiyun berada di perusahaan seorang pria yang tidak dikenal.
Ini terutama terjadi dengan Sui Yanyu. Bukankah dia semua mesra dengan Ling Han? Mungkin dia telah mencampakkannya setelah tidak melihat dia selama 3 tahun? Si bodoh-bodoh itu, sangat menyedihkan. Sui Yanyu mengangguk pada kedua wanita itu. Hu Feiyun jauh lebih ramah dalam perbandingan, dan dia segera mulai mengobrol dengan mereka. Dia masih sangat muda, jadi dia sangat membutuhkan teman-teman yang seusia dengannya. Dia ingin berteman dengan siapa dia bisa berbagi kesedihan dan kebahagiaannya. Untungnya, Hu Feiyun menjaga rahasia identitas Han Lin, tapi ini mungkin karena Li Weiwei dan Ji Yuner tidak bertanya. Jika mereka bertanya, Ling Han hampir yakin bahwa Hu Feiyun akan memuntahkan kebenaran. Ling Han tidak mempercayai wanita kurus ini untuk menjaga rahasia. Sehari berlalu, dan kemudian 2. Namun, Kaisar Hujan masih belum kembali. Ling Han dan yang lainnya mulai menjadi cemas. Hanya ada 1 hari sampai pintu masuk ke dunia misteri dibuka kembali, dan mereka semua harus pergi pada waktu itu. Jika tidak, mereka akan tetap berada di dunia misteri ini selamanya. Apa gerangan yang ditemukan Kaisar Hujan? Dalam suasana cemas ini, hari ketiga bergulir. Namun, masih belum ada tanda-tanda Kaisar Hujan. Weng, udara terdistorsi, dan lorong diam-diam muncul di langit. Mereka samar-samar bisa melihat ruang Riping raksasa terpisah dengan tangannya. Raksasa ini tidak lain adalah Yang Mulia Trinity. Sudah waktunya untuk pergi. Ayo pergi. Para pembudidaya mulai mengalir keluar. Namun, ada cukup banyak orang di sini, jadi mereka tidak bisa pergi sekaligus. Di mana saudara kedua? Kenapa dia masih belum kembali? Mu Rongking mondar-mandir dengan gelisah. Ling Han juga sangat khawatir. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia berkata, mungkin saudara kedua adalah yang terpilih. Apa yang dipilih? Feng Poyun dan yang lainnya bertanya. Aku memasuki tempat tinggal milik pemilik dunia misteri ini, dan dia telah meninggalkan pesan yang sekarat. Dia mengatakan bahwa ketika ke-7 bintang sejajar, inilah saatnya penggantiku muncul. 7 bintang itu menyebut saya, He Tao, dan yang lainnya. Kami bertujuh yang telah membuka pintu ke istana. Sedangkan untuk paruh kedua dari kalimat itu, mungkin mengatakan bahwa senior akan memilih penggantinya. Saya awalnya berpikir bahwa itu akan menjadi salah satu dari 7 tingkatan raja. Namun, dari penampilannya sekarang, dia mungkin memilih orang lain. Sangat mungkin dia memilih saudara kedua. Chapter 1199. Tuduhan palsu. Saudara kedua menerima warisan elit tier Sungai Eternal. Mu Rongking langsung menjadi bersemangat, berkata, itu pasti terjadi. Dengan talenta saudara kedua, dia pasti memiliki hak untuk menerima warisan seperti itu. Feng Poyun juga mengangguk pelan. Dia harus mengakui bahwa Rain Emperor sangat berbakat. Bahkan, mungkin saja dia sama berbakatnya dengan Ling Han. Bocah itu cukup beruntung, kata Helian Tianyun dengan iri. Ling Han berspekulasi dengan demikian untuk meyakinkan dirinya sendiri dan memberi dirinya harapan. Kalau tidak, dia akan kehilangan saudara kedua untuk selamanya. Para pembudidaya terus mengalir, tetapi Ling Han dan yang lainnya masih tidak pergi. Meskipun mereka curiga bahwa Kaisar Hujan telah dipilih sebagai penerus, mereka belum menerima konfirmasi tentang ini. Karena itu, mereka tidak yakin apakah ini masalahnya, dan karena itu mereka ingin menunggu sedikit lebih lama. Pada akhirnya, mereka adalah satu-satunya orang yang masih tersisa di dunia misteri. Cepat dan keluar, Yang Mulia Trinity berteriak. Mengapa orang-orang ini menganggur? Tidakkah mereka tahu bahwa sangat membebani untuk membiarkan lorong ini tetap terbuka, bahkan untuk elit tier Sungai Abadi seperti dia? Ling Han mengangguk, dan kemudian meninggalkan dunia misteri dengan yang lain. Siu, lorong langsung ditutup. Cepat dan pergi, kata Yang Mulia Trinity. Dimengerti, Yang Mulia Trinity membersihkan jalan bagi mereka ketika mereka dengan cepat meninggalkan lembah.
ketika mereka membuat jalan keluar, Yang Mulia Trinity segera meninggalkan mereka dan terbang ke langit. Dia tahu, Shen Zuer, Ling Han, seorang tier tubuh surgawi memanggil. Ini adalah nama-nama dari 7 tingkatan raja. Kembalilah ke sekte sesegera mungkin dan laporkan ke Seven Rain Hall. Ling Han dan 5 tingkatan raja lainnya dengan tergesa-gesa menerima perintah ini. Namun, Wu Ze akan tetap berada di dunia misteri selamanya, dan tidak mungkin baginya untuk kembali ke sekte lagi. Dalam kasus apapun, mereka mengerti bahwa sekte surga raya tertarik pada warisan yang mereka peroleh dari istana. Sekte itu telah lama menyadari bahwa pintu istana hanya bisa dibuka oleh 7 tingkatan raja. Jadi, sekarang setelah mereka meninggalkan dunia misteri, sekte itu secara alami akan memanggil mereka untuk bertanya tentang keuntungan mereka. Jika teknik yang mereka terima cukup berharga, sekte itu akan secara alami membuat salinannya. Semua orang kembali dari mana mereka berasal, dengan para murid dari sekte surga yang sakti kembali ke sekte surga yang sangat. Jika seseorang bukan dari sekte surga raya, mereka akan kembali kemanapun mereka membudidayakan atau hidup. Ini adalah lembah kematian, dan tidak ada yang berharga selain dari alam misteri musim semi kuning di sana. Orang-orang secara alami tidak ingin tinggal di tempat ini terlalu lama. Ling Han dan yang lainnya tidak segera pergi. Mereka masih ingin menunggu Kaisar Hujan. Namun, 10 hari berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda Kaisar Hujan. Ayo pergi. Jika saudara kedua benar-benar mendapatkan warisan, dia secara alami akan kembali ketika dia menguasai keahliannya. Ling Han mengangguk setelah berpikir sejenak. Menunggu di sini tidak ada gunanya, dan dia juga telah menerima perintah untuk kembali ke sekte secepat mungkin. Jika ini adalah perintah dari Yang Mulia Trinity, bahkan Permaisuri Luan Xing tidak akan bisa melindunginya jika dia datang terlambat dan menyinggung perasaannya. Mereka berangkat ke Majestic Heaven Sect. Mereka memiliki Cloud Piercing Shuttle, jadi kecepatan mereka sangat cepat. Meskipun mereka telah tinggal di Death Valley selama 10 hari ekstra, mereka hanya tiba di sekte 1 hingga 2 hari lebih lambat daripada yang lainnya. Ling Han segera pergi ke Seven Rain Hall, sebuah aula yang terletak di Cloud Piercing Peak. Namun, dia tidak melihat He Tao dan yang lainnya ketika dia melaporkan kedatangannya dan dipanggil ke aula oleh elit Sun Moon Tier. Mereka sudah datang, atau masih belum kembali ke sekte. Teknik rahasia apa yang kamu dapatkan di penyimpanan harta karun itu? Elit Sun Moon Tier bertanya. Dengan kelihatannya, Shen Zuer dan yang lainnya sudah melaporkan ke Balai Hujan 7 dan menceritakan kembali peristiwa-peristiwa di dunia misteri. Ini tidak aneh. Namun, apakah mereka benar-benar melaporkan teknik rahasia yang telah mereka terima, atau apakah mereka melaporkan beberapa teknik kultivasi acak untuk menyembunyikan kebenaran? Ling Han sedikit ragu-ragu. Haruskah aku menyerahkan Star Plucking Step Over? Dia telah merenungkan teknik gerakan ini sambil menunggu di Death Valley dan kembali ke sekte. Namun, meskipun dia telah menyelesaikan selusin hari pemahaman di bawah pohon reinkarnasi, dia masih tidak bisa menangkapnya. Bahkan, dia masih agak jauh dari kemampuannya untuk menangkapnya. Dari fakta ini saja, orang bisa membayangkan betapa bermutu tinggi teknik gerakan ini. Haruskah aku menyerahkannya dengan gratis? Hehe, yakinlah, sekte tidak akan mengambil teknik rahasia Anda untuk apa-apa. Kami pasti akan memberikan kompensasi yang adil kepada Anda, kata elit Sun Moon Tier. Bahkan jika aku ingin menyerahkan teknik rahasia lain untuk menyembunyikan langkah memetik bintang, tidak ada yang cocok. Tidak ada satupun dari 9 naga Tyrant Body Art, panah bintang naga yang memusnahkan, dan teknik 8 universal 10 yang tentu saja kurang berharga daripada langkah memetik bintang. Bahkan, mereka mungkin bahkan lebih berharga. Karena itu, dia merenung sejenak sebelum berkata, saya menerima teknik gerakan yang disebut langkah memetik bintang. Tulis teknik rahasia, desak elit Sun Moon Tier. Kami akan menghadiahimu berdasarkan kualitasnya. Ling Han mengangguk, dan kemudian mulai menulis teknik gerakan ke atas kertas. Setelah menulis sebentar, dia terkejut menemukan bahwa sebagian dari warisan tidak dapat ditulis dengan kata-kata. Itu adalah sesuatu yang bisa dipahami, tetapi tidak dijelaskan.
tidak ada jumlah kata atau tulisan yang dapat merangkumnya. Namun, jika bagian ini ditinggalkan, kekuatan teknik gerakan akan berkurang secara dramatis. Dia sedikit tertarik, namun ia segera memutuskan untuk membiarkannya. Dia tidak tertarik dengan hadiah dari sekte itu. Dia terus menulis, dan itu tidak lama sebelum dia selesai. Selesai, elit Sun Moon Tier bertanya. Dia mengambil salinan itu dan segera menyegelnya dengan sebuah dekrit, bahkan tidak membaliknya. Segel dekrit akan memudahkan mendeteksi apakah seseorang telah membaca salinan sebelum mencapai penerima yang dituju. Kamu bisa pergi sekarang. Anda akan menerima hadiah Anda setelah nilai teknik gerakan ini ditentukan. Ling Han mengangguk dan membungkuk dengan hormat sebelum pergi. Dia adalah orang yang sangat sibuk. Dia harus mempelajari resep pil, dan dia juga harus berlatih teknik gerakan. Selain itu, ia mendekati tahap puncak tingkat puncak, dan ia harus memahami peraturan tingkatan Sun Moon setelah mencapai itu. Ini pasti akan memakan waktu. Dia merasa seperti tidak ada cukup waktu. Ling Han berkultivasi dengan sungguh-sungguh dalam penyimpulan, kadang-kadang memahami resep pil, dan berlatih langkah memetik bintang pada orang lain. Waktu perlahan berlalu. Namun, turbulensi tersembunyi diam-diam berputar melalui sekte, menjadi lebih dan lebih serius dari hari ke hari. Gao Huang mengajukan pengaduan ke sekte tersebut, menuduh Ling Han secara tidak sengaja membunuh sesama murid dan merebut Tosat Source True Fluid yang awalnya milik fraksi Gao. Berita ini semula terbatas pada atasan, dengan tidak banyak orang yang mengetahui keluhan tersebut. Namun, itu tiba-tiba menyebar ke seluruh sekte surga raya yang megah, dan setiap murid sekarang menyadari situasinya. Sekte itu langsung meledak dengan gempar. Membunuh sesama murid adalah tabu besar, dan itu adalah tindakan yang akan menghina dan menghina. Namun, banyak murid telah menyaksikan pertempuran di Gunung Paru Elang dan melihat sebagian dari kebenaran. Ling Han telah menekan massa dan memperoleh 4 tetes Tosat Source True Fluid. Adapun apakah anggota fraksi Gao telah mati di tangan Ling Han, tidak ada yang tahu. Pertempuran ini terjadi setelah pertempuran untuk Tosat Source True Fluid, jadi tidak ada yang ada di sekitar untuk menyaksikannya. Selain itu, Sekte Langit Surgawi memiliki murid-murid Sun Moon Tier selain murid-murid Tier River Mountain, dan hanya sebagian dari orang-orang yang berada di Gunung Eagle Peak untuk menyaksikan pertempuran. Rumor tentang Ling Han membunuh sesama murid karena Tosat Source True Fluid berputar-putar, dan setelah beberapa saat, rumor ini secara bertahap menjadi kebenaran. Membunuh sesama murid dan mencuri harta mereka adalah tindakan menjijikan. Reputasi Ling Han yang meningkat dengan segera hancur, dan banyak orang menyatakan rasa jijik mereka untuknya. Apakah orang seperti itu layak untuk tetap di sekte mereka? Semakin banyak suara menyerukan agar Ling Han dihukum berat. Kalau tidak, amarah massa tidak akan selamat. Chapter 1200. Analisis. Ling Han umumnya tinggal di Menara Hitam dan dibudidayakan di bawah pohon reinkarnasi, jadi dia secara alami tidak menyadari keributan besar di luar. Hanya ketika dia bersiap untuk pergi ke pendirian klan Mo untuk mengumpulkan beberapa pil dan membayar utangnya, dia dihentikan oleh Sui Yanyu dan diberitahu tentang situasinya. Mereka lagi, Ling Han berkata, tatapan dingin di matanya. Ini sama dengan apa yang terjadi di Chaotic Star Majestic Empire. Zhao Lun telah mengajukan tuduhan palsu terhadapnya, dan dia telah diadili di depan umum oleh tentara. Untungnya, Permaisuri telah mengeluarkan dekrit yang membebaskannya. Bahkan, dia mengambil kesempatan untuk mengeksekusi sekelompok pejabat yang korup. Namun, karena kepekaan status Zhao Lun, bahkan Permaisuri tidak menanganinya. Ini sebagian karena masalahnya belum terlalu serius. Selain itu, belum ada hubungan antara Ling Han dan Permaisuri saat itu. Jika peristiwa seperti itu terjadi sekarang, Permaisuri mungkin akan menangani Zhao Lun dengan cepat dan tanpa ampun. Jika Jenderal Besar Zhao berani menentangnya, dia akan mengeksekusinya bersama putranya. Bukannya dia belum mengeksekusi Jenderal Heavenly Body Tier sebelumnya. Namun, ini adalah sekte surga raya, dan pengaruh Permaisuri tidak bisa mencapai sejauh ini.
Bahkan jika dia datang untuk membantu Ling Han, masih ada elit Eternal River Tier Gunung menjaga sekte. Siapa di galaksi ini yang bisa menantang elit Eternal River Tier? Ling Han berpunuk dan berkata, mereka memutarbalikkan kebenaran dan sepenuhnya mengarang cerita. Betapa tidak tahu malu, dia telah memperoleh 4 tetes Tosat Source True Fluid sendiri, dan ini adalah fakta yang diketahui banyak orang. Mengenai orang-orang dari fraksi Gao, Siming yang telah memilih untuk melepaskan kekuasaan di Sun Moon Tier. Namun, tindakannya telah menyebabkan dia diserang dan dibunuh oleh pembatasan ranah misteri. Sementara itu, anggota kelompok lainnya telah terbunuh oleh hujan darah dan tulang yang terbentuk ketika Siming meledak dan mati. Dia belum menyentuh mereka. Namun, mereka telah menempatkan semua kematian ini di kepalanya. Gao Huang adalah orang yang tak tahu malu. Ada kilatan dingin di mata Ling Han. Dia telah menemukan orang-orang yang tak tahu malu sebelumnya, namun dia tidak pernah menemukan seseorang yang tak tahu malu dan sesolok Gao Huang. Dia dengan paksa memutarbalikkan kebenaran agar sesuai dengan narasinya sendiri. Saat ini, masalahnya adalah bahwa semua orang di sekte ini berbicara tentang bagaimana Anda membantai sesama murid dan mencuri Tosat Source True Fluid mereka, kata Sui Yanyu dengan cemas. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu khawatir tentang masalah tentang Tosat Source True Fluid. Banyak orang menyaksikan saya mendapatkannya. Bagaimanapun, siapa yang mau percaya bahwa fraksi Gao dapat memperoleh 4 tetes Tosat Source True Fluid sendirian? Sui Yanyu mengangguk menyadari. Dia sangat khawatir, jadi dia tidak bisa menganalisis situasi setenang dan sejelas Ling Han. Masalah yang lebih mendesak adalah kematian Siming dan yang lainnya. Ling Han mengusap dagunya dan melanjutkan, bagaimanapun, tidak ada yang menyaksikan pertempuran itu. Bahkan jika seseorang menyaksikannya, sangat mungkin bahwa mereka bukan murid dari Majestic Heaven Sect. Dengan demikian, semakin tidak mungkin mereka akan maju untuk bertindak sebagai saksi bagi saya. Ini adalah galaksi yang luas dengan miliaran orang, jadi di mana mereka akan menemukan saksi jika ada satupun, apalagi saksi bisa dibeli. Dalam hal kekayaan, Ling Han jelas bukan tandingan bagi seluruh fraksi Gao yang mendapat dukungan dari elit tier tubuh surgawi. Meskipun Sui Yanyu dan Hu Feiyun juga menyaksikan pertempuran, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ling Han. Jadi, bahkan jika mereka menawarkan pernyataan saksi, mereka hanya akan diberhentikan sebagai bias terhadap Ling Han. Bagaimanapun, tidak tahu malu seperti Gao Huang, dia mungkin akan menemukan beberapa orang untuk dijadikan saksi. Mereka akan mengklaim bahwa mereka secara pribadi melihat saya membunuh anggota fraksi Gao itu. Ling Han berspekulasi jenis metode apa yang mungkin digunakan Gao Huang. Apa yang bisa kita lakukan? Sui Yanyu bertanya dengan cemas. Ini adalah sekte surga yang hebat, sehingga fraksi Gao jelas sangat berpengaruh. Ling Han merenung sejenak sebelum berkata, bahkan fraksi Gao tidak bisa menutup langit dengan satu tangan. Bagaimanapun, ini adalah sekte surga yang luar biasa, bukan fraksi Gao, namun, apakah masalah ini dapat diselesaikan atau tidak tergantung pada apakah 8 faksi lainnya bersedia mempertimbangkannya. Itu juga tergantung pada sikap yang mulia Trinity. Sui Yanyu menenangkan dirinya, dan juga mulai menganalisis situasi, mengatakan, Yang Mulia Trinity memiliki 9 murid secara total, dan masing-masing memiliki faksi mereka sendiri. Dari 8 faksi lainnya, pasti ada beberapa yang memusuhi fraksi Gao. Kami tidak membutuhkan mereka semua, dan kami akan bisa menolak fraksi Gao jika hanya satu dari mereka yang mau membantu. Benar. Namun, mengapa mereka harus membantu kami? Apa untungnya bagi mereka? Ling Han tersenyum, dan berkata, mereka bukan istriku, jadi mereka tidak selalu memikirkan apa yang menjadi kepentingan terbaikku. Dia menarik Sui Yanyu ke pelukan. Dia telah sibuk dengan kultivasi dan pemahaman beberapa hari terakhir ini, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan cinta pada kecantikan yang menyihir ini. Sekarang tubuh lembut dan rupawannya menempel padanya, dia tidak bisa menahan perasaan. Sui Yanyu merasa sedikit kesal, dan dia secara alami menyalahkan Ling Han karena begitu tidak berperasaan, dia telah mengabaikannya selama 2 minggu.
Namun, dia sebenarnya telah terangsang pada saat ini. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ayo, memang benar kalau kita membahas hal-hal penting di tempat tidur. Setelah bercinta dengan penuh gairah, Ling Han memeluk Sui Yanyu dengan puas, dan berkata, semua orang tahu bahwa saya mendapatkan beberapa tetes Tosat Source True Fluid. Jika saya ingin mencari bantuan dari salah satu faksi lain, mereka mungkin akan meminta Tosat Source True Fluid sebagai imbalan. Sui Yanyu mengangguk, dan berkata, Gao Huang mungkin mencoba untuk memaksa kamu untuk tunduk juga. Dia ingin Anda dengan sukarela menyerahkan 1000 sumber cairan sejati. Meskipun saya belum pernah bertemu dengannya, tindakannya mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang berdarah dingin. Dia tidak peduli tentang kehidupan bawahannya, selama mereka dapat memenuhi tujuannya. Ling Han berpunuk, dan berkata, saat ini, dia terjebak pada tahap puncak Sun Moon Tier. Jika dia tidak mendapatkan Tosat Source True Fluid, dia mungkin perlu lebih dari 1 juta tahun untuk mencapai tier tubuh surgawi. Bahkan, ada kemungkinan dia akan terjebak di Sun Moon Tier selamanya. Jadi, dia pasti akan melakukan semua yang dia bisa untuk merebut Tosat Source True Fluid. Sui Yanyu berseru dengan heran. Ling Han tertawa dingin, dan berkata, dia benar-benar anjing liar. Saya harus meningkatkan kewaspadaan saya, atau itu benar-benar akan merepotkan jika saya digigit olehnya. Tidak bisakah dia menunggu waktu berikutnya? Sui Yanyu bertanya dengan jengkel. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, bagaimana orang yang tercela seperti dia bisa tetap tenang setelah melihat 4 tetes Tosat Source True Fluid ditempatkan di depannya? Selain itu, meskipun saya seorang benih, saya telah datang ke alam abadi dari dunia kecil. Dengan kata lain, saya yang paling mudah memilih. 5 tingkatan raja lainnya masing-masing mendapatkan setetes 1000 sumber cairan sejati juga, yang berarti Gao Huang akan bisa mendapatkan 5 tetes lagi jika dia bisa memaksa mereka semua untuk memberikan drop up mereka. Ini akan lebih dari apa yang dimiliki Ling Han. 9 tetes 1000 sumber True Fluid lebih baik dari 4, kan? Itu pasti akan meningkatkan kesempatannya menembus ke Heavenly Body Tier. Jadi, mengapa dia tidak menargetkan Shen Zuer dan yang lainnya? Ini karena latar belakang mereka terlalu kuat. Gao Huang hanya takut menyinggung mereka. Tapi bukankah permaisuri, menjunjung tinggimu, tanya Sui Yanyu. Dia berjuang untuk menghasilkan kata-kata untuk menggambarkan hubungan mereka. Hubungan antara Ling Han dan permaisuri sangat kabur, setelah semua. Meskipun permaisuri membantuku sebelumnya, semua orang berpikir bahwa dia telah meninggalkan tanda spiritual pada tubuh Raja ke-9. Mereka berpikir bahwa Raja ke-9 telah meminta bantuannya, kata Ling Han. Ini membuat dunia berbeda. Jika elit Heavenly Body Tier tidak ingin membantu Ling Han, Gao Huang hanya harus menghadapi Raja ke-9. Jika itu masalahnya, apa yang perlu dia takuti? Bahkan jika mereka ingin membantu, mereka berdua akan memiliki elit Heavenly Body Tier yang mendukung mereka. Selain itu, jelas bahwa Gao Fang yang memiliki Master Tier Sungai Abadi lebih mengesankan. Jadi maksudmu kita harus berurusan dengan ini sendiri? Sui Yanyu bertanya dengan gelisah. Ling Han mengangguk, dan kemudian berkata, jangan khawatir, jika mereka benar-benar membuatku kesal, aku akan membuang Saint Notionless. Meskipun dia kehilangan kekuatannya yang suci, dia dulunya seorang suci. Menggunakannya untuk menakuti orang harusnya baik-baik saja. Sui Yanyu mengangguk dan akhirnya merasa sedikit lebih nyaman. Namun, Ling Han tahu bahwa dia tidak akan bisa menggunakan Notionless Saint. Dia sudah memperbaiki kekuatan suci untuk muridnya di masa depan. Jadi bagaimana dia bisa mencegah elit Eternal River Tier? Bahkan, bisakah dia bahkan menghalangi elit Heavenly Body Tier? Dia hanya mengatakan ini untuk meyakinkan Sui Yanyu. Bersambung ke chapter 1201. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.